Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahu gimana sih cara tercepat membuat denah rencana. Baik, langsung saja kita mulai. Tahap pertama kita pengenalan dulu di denah ini ada apa-apa saja. Ini di sini ada denah. Ini adalah denah atap. Dan ini adalah legend dan ini ketinggian lantai. Dan ini ada furniture, ada pintu, ada jendela, dan ini adalah arsir dinding. Dan ini ada dimension keterangan ukuran, dan ini ada keterangan as bangunan. Dan ini ada potongan gambar yang nantinya akan menjadi potongan A, B, B, dan seterusnya, dan akan menjadi tampak seperti itu. Langsung saja kita buat. Pertama-tama adalah kolom praktisnya 15 kali 15. Di sini milimeter, jadi kita harus pakai 150. Kita cek benar 150. Nah, kita hedge atau kita block, enter. Nah, ini jadilah kolom praktis. Nah, langsung saja kita blok, copy. Langsung saja ini cara tercepat. Kita langsung cara tercepatnya 3 meter tambah 3 meter berarti 6 meter, tambah 3 meter berarti 9 meter, dan jadilah seperti ini. Untuk teras itu tingginya semeter. Kita blok yang dua ini, kita copy 1 meter tuh. Lalu untuk di gambar-gambar yang lain, untuk untuk kolom-kolom yang lain, kita blok semuanya, copy, kita sesuaikan, copy, kita sesuaikan 2500, lalu 1500, lagi, 2500, 500, dan juga 1000. Nah, baik. Lalu untuk membentuk bidang seperti ini, rata-rata kita langsung pakai line kan, satu garis seperti ini, satu-satu, atau seperti ini langsung. Sebenarnya ini pun juga betul, cuman tidak efisien karena nanti akan ada pemotongan tertentu dalam denah seperti ini. Jadi akan sulit kalau ini mau bikin pintu, mau bikin jendela gitu, akan sulit. Jadi seperti ini, kita rectangle, REC, shortcutnya adalah REC, rectangle, enter.
kita buat di sini, ujung atas ke ujung bawah, begitu seterusnya. Biar seperti ini karena biar nanti jadi polyline. Polyline artinya itu garis yang saling terhubung seperti ini. Jadi satu kali kita pencet, tak semuanya ikut. Nah, ini untuk dindingnya, dinding atau pagar. Lalu kita balik ke sini. Kenapa di pagar juga ada kolom praktis? Karena dengan panjang sekian, dinding juga nggak akan bisa kuat berdiri kan. Nanti goyang-goyang kalau nggak ada perkuatannya. Seperti itu. Jadi kita harus sambung-sambung dulu mana-mana aja yang terpakai dan tidak terpakai. Ini kita hapus saja. Lalu kita sambung di sini. Lalu seperti ini. Dan sudah jadi seperti inilah bentuk rumah kita, denah rumah kita. Kita bisa sambung-sambung mana-mana yang saling sesuai dengan gambar contoh. Nah, seperti ini adalah denah yang sudah sesuai dengan denah contoh. Seperti itu cara yang efisien dan cepat. Lalu jika nanti kita mau mengarsir, kita langsung di hatch. Misalkan ini kita offset dulu, kita tentukan ketebalan plesterannya itu 25. Nah, seperti ini.
kita sesuaikan dulu, kita sambung-sambung dulu, lalu kita hatch. Oke, enter. Nah, untuk merubah hatch tadi menyerupai seperti ini, kalau sebelumnya kita punya contoh yang udah punya contoh, sebenarnya tinggal di blok contohnya langsung kita ketik MA atau match prop, enter, kita letakkan di sini di bidang kita, lalu enter. Nah, maka di situ langsunglah sesuai. Nah, itu cara tercepat. Tapi jika benar-benar ini adalah gambar 0, tidak ada contoh, kita klik kanan, Hatch Edit, maka muncullah text bar seperti ini. Nah, untuk di sini adalah kita sesuaikan warnanya. Misalkan kita kasih warna biru, dan di sini adalah pattern, adalah arsirannya mau seperti apa. Ini adalah arsiran dindingnya. Kalau kita mau yang ada lain di sini, dan yang lebih banyak lagi adalah yang lengkap di sini. Nah, karena kita untuk arsiran dinding, jadi kita pakainya ini ANSI 32. Oke. Kalau kita tidak yakin dengan skalanya, kita juga harus skala dulu. Tapi kalau tidak yakin, kita bisa preview. Seperti ini. Jadi kita bisa skalain 100. Preview seperti ini. Oh, berarti masih kurang 500. Terlalu besar. Berarti 300. Nah, kurang lebih segitu. Langsung kita enter. Nah, jadi seperti ini. Itulah cara mengarsir dinding. Nah, gimana untuk menempatkan misalkan furniture kayak toilet, tempat tidur, dan dapur? Kita ke insert, block, oh ini beda untuk ini mah yang model baru. Kalau model lama seperti ini kita keluarkan di AutoCAD, karena kita pakainya format AutoCAD klasik. Jadi seperti ini, klik kanan, insert. Nah, insert block. Di sini ini adalah masuk insert block. Kan beda kan, di sini di insert ini tidak ada. Insert block, browse, wastafel. Kita tinggal milih yang mana. Biasanya ada di sini closet. Kita tinggal milih mau yang seperti apa, closet duduk kah atau jongkok kah. Kita pakai yang ini. Oke. Misal kita taruh di sini, kan masih skalanya masih berantakan dan masih jadi polyline, masih jadi satu. Caranya buat menembak, kalau kita sebutnya ini ditembak, dengan maksud untuk memecah. Jadi untuk memecahnya kita klik shortcut di command list X itu adalah explode, enter. Maka di sini terpecah. Jadi kita hanya membutuhkan yang ini saja untuk denah. Ini kita hapus. Nah, dari sini langsung kita blok lagi, kita skala jadi 1000. Nah, sesuai sama yang digambar, kita sesuaikan dulu bentuknya, kita rotate
RO rotate sini, langsung kita tempelkan ke dinding sejajarkan seperti ini. Lalu kita posisinya di mana. Nah, di sini. Jadi seperti itu cara insert bloknya. Jika ada yang mau insert bloknya, gambar-gambar insert blok, bisa japri atau komen di bawah. Nanti dan lampirkan emailnya biar nanti saya kirim. Oke. Untuk memberikan nama keterangan, kita pakai ini, font multiline text. Kita klik, kita bidangnya dulu kira-kira seberapa. Nah, baru kita nanti akan muncul. Nah, kita akan misalkan ini kamar mandi KMD. Ini kan nggak kelihatan ya, ini tulisannya di mana. Jadi kita skala. Kita cari dulu, karena kan kita juga nggak tahu nih posisinya di mana. Ternyata kan di sini. Kita skala 100. Nah, terlalu besar. Nah, kan tulisannya segini. Nah, ini adalah keterangan untuk kamar, untuk keterangan ruangan. Bisa jadi di sini ruang tidur, ruang keluarga, dapur, dan lain sebagainya. Nah, untuk denah atap ini sih sebenarnya tergantung dari variasi kita aja. Itu mau dibikin seperti apa. Dengan kondisi yang seperti ini bisa juga kondisi atapnya itu kita langsung plongin ke sini. Jadi nanti ini entah kita modak atau gimana untuk misalkan kita mau plongin gini, dan untuk bagian sininya misalkan bagian terasa mau kita dak, kita blok sini, nanti di sini kita arsir, bisa kita arsir beton seperti itu. Tergantung variasi kita. Nah, berhubung di sini saya settingnya seperti ini atapnya, jadi seperti ini. Ini kalau kita gabungin sebenarnya tuh jadi satu. Nah, kesini ujung-ujungnya juga bakal sama. Nah, cuma kita bikin 2 tingkat. Yang satu di belakang, yang untuk di teras juga ada lagi. Nah, kenapa ini nggak sampai full digambar sini, nggak sampai full? Karena untuk menghindari talang yang terlalu banyak. Sebenarnya biar nggak ada talang pun di sini kita bisa kasih hubungan, kita semen seperti itu. Baik, jadi seperti itulah cara gimana membuat denah. Nah, kalau untuk ukurannya kita tinggal arahkan saja sesuai, kita ambil as-asnya ya. Nah, kalau ini kan juga nggak kelihatan ukurannya di gimana. Kalau kita udah punya contoh atau kita sudah setting sebelumnya, kita tinggal sesuaikan. Kita set MA baru ke sini. Nah, itu. Sebenarnya untuk hal seperti ini adalah penting juga karena untuk mengetahui as bangunan. Jadi kita
kita bikin circle dulu, terus kita ini tadi kita copy daripada kita bikin kata-kata lagi, kita copy, kita perkecil, lalu kita rotate. Penulisannya pun harus disesuaikan dengan standar yang seperti ini, tulisannya menghadap ke luar. Jadi di sini akan kita ini kalau misalkan kita mulainya dari sini adalah A, ya A, seperti itu. Nah, baru kita kasih tanda-tanda ini bebas. Nah, lalu kita arahkan ke arah asnya. Karena berhubung tadi legendnya adalah as, jadi bisa kita tinggal sesuaikan saja. Nah, jadilah seperti itu. Nah, kalau untuk pemotongan sendiri seperti ini arsirannya. Jadi misalkan kita mau bikin potongannya itu, kalau kita sesuaikan sama contoh ya, kita di sini. Nah, gimana caranya bisa membuat garis foto strip titik. Kita settingnya di sini. Order karena ini sudah ada, tapi caranya untuk menampilkannya adalah seperti ini. Kita load dulu, kita cari garis yang kita butuhkan, lalu oke, kita pencet langsung oke. Nah, nanti sini udah oke, terus oke lagi, baru nanti muncul di sini, maka jadi akan muncul di sini dengan yang tadi item yang kita pilih. Nah, lalu kita blok, kita pencet di sini. Nah, kita sesuaikan. Nah, di sini kan skalanya masih berantakan ya. Kita blok dulu. Sebenarnya langsung kita blok, klik 2 kali, nanti akan muncul. Kalau kita klik 2 kali nanti akan muncul properties ini. Nah, yang kita atur ada di sini ukurannya. Skalanya misalnya ini 100. Nah, kan terlalu besar, berarti skalanya adalah 50. Kita cari-cari aja yang mendekati itu, yang enak kita lihat mata. Nah, berarti kan 30. Nah, seperti itu. Nah, ini kan belum sama, kita pakai MA tadi. Karena ini pendek, jadi mungkin nggak terlalu ketara ya. Nah, seperti itulah membuat garis potongan. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Oke.